Aku tak pernah membayangkan dalam hidupku bahwa suatu hari aku akan diusir ke jalan oleh anak perempuanku sendiri. Dan lebih dari itu, aku tak pernah menyangka pria yang dulu aku nikahi di masa tersulitku, malah mempermalukanku di hadapannya, sementara dia hanya berdiri diam menyaksikan semuanya. Tapi mereka berdua tak tahu bahwa hidup masih menyimpan satu kartu terakhir. Dan ketika kartu itu dimainkan, segalanya berubah. Bersiaplah, karena apa yang akan kalian dengar bukan sekadar cerita biasa. Ini adalah sebuah konfrontasi nyata. Namaku Sri Mulyani. Aku berusia 58 tahun. Hingga kemarin, aku masih percaya bahwa cinta tanpa syarat itu benar-benar ada, terutama ketika menyangkut keluarga. Selama puluhan tahun, aku membangun hidupku bersama suamiku dan putri kami satu-satunya, Dita Mulyani. Setiap hidangan yang kumasak, setiap perayaan hari raya yang kupersiapkan, setiap rupiah yang kusisihkan, semuanya kurelakan demi mereka. Ketika suamiku akhirnya kalah dalam perjuangannya melawan kanker tahun lalu, aku merasa seolah tanah di bawah kakiku runtuh. Tapi aku mencoba menguatkan hati, berkata pada diri sendiri, aku masih punya Dita. Aku menjual rumah kami, rumah yang kami bangun bersama dari nol, di daerah Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Rumah itu penuh kenangan. Berapa malam aku terbangun, merasa seolah akan mendengar suara suamiku dari dapur, menyeduh kopi seperti biasanya. Dita dan suaminya, Reza Maulana, menawarkan agar aku tinggal bersama mereka untuk sementara waktu. Sebenarnya, lebih tepatnya Dita yang menawarkan. Reza bahkan tak mengangkat pandangan dari layar ponselnya ketika aku memindahkan koper ke dalam rumah mereka. Aku mencoba tak menjadi beban. Aku tinggal di kamar paling belakang, diam-diam. Aku memasak, membersihkan rumah, bahkan menawarkan diri untuk belanja ke pasar. Aku hanya ingin membantu. Aku ingin tetap berguna, meskipun kecil. Tapi Reza, dia sangat pandai membuatku merasa tidak diinginkan. Tatapannya selalu dingin. Seolah aku ini beban yang terlalu berat untuk dia pikul. Awalnya berupa hal kecil, mendesah pelan saat aku bertanya sesuatu, mengganti saluran TV saat aku menonton. Sampai suatu hari, aku mendengar dia bergumam saat lewat di sampingku, parasit. Aku pura-pura tidak mendengar. Tapi aku dengar. Sangat jelas. Dita? Dia tidak berkata apa-apa. Tidak pernah. Aku berharap ada setidaknya satu kalimat darinya. Satu pandangan. Satu bentuk dukungan. Tapi dia selalu menghindar. Reza sedang stres karena pekerjaan, katanya. Atau, akhir-akhir ini memang masa-masa sulit. Aku menelan semuanya. Karena aku seorang ibu. Dan bukankah itu yang dilakukan seorang ibu? Tapi malam itu menghancurkan semuanya. Kami sedang makan malam. Aku memasak makanan kesukaan Dita, pastel isi ayam. Dita tenggelam dalam ponselnya. Reza, seperti biasa, duduk dengan segelas bir di tangannya. Suasana sangat canggung. Lalu tiba-tiba, Reza menatapku dan berkata, "Sudahlah, kita anggap ini bukan sementara lagi. Kita bukan yayasan sosial." Dita membeku. Aku mencari matanya. "Maksud kamu apa?" tanyaku. Reza tersenyum sinis. "Sampai kapan ini akan terus begini? Kamu gak kerja, gak bantu apa-apa. Kami punya tagihan. Kami gak sanggup terus-terusan menanggung satu mulut lagi." Jantungku berdetak kencang. Aku menoleh pada Dita, berharap dia akan membelaku. Tapi dia bahkan tak menatapku.
Dengan suara nyaris tak terdengar, dia berkata, "Mungkin akan lebih baik kalau ibu bisa cari tempat yang lebih stabil." Untuk semuanya. Untuk semuanya? Aku tidak menangis. Aku tidak marah. Aku hanya berdiri. Masuk ke kamar. Mulai mengemasi barang-barangku. 2 koper. Hanya itu yang tersisa dari hidupku. Bahkan saat membereskan barang, aku tidak menangis. Air mata datang kemudian, ketika aku duduk di trotoar di luar rumah, angin malam menembus jaket tipisku, dan aku menyadari aku tidak punya tempat untuk pergi. Dita tidak memelukku. Reza bahkan tak melihat wajahku. Aku duduk di sana lebih dari 1 jam. Ponselku mati. Hatiku juga terasa mati. Malam itu, aku menyewa kamar kecil di sebuah losmen tua. Kertas dindingnya mengelupas, lampunya redup, mesinnya rusak. Aku terbaring, memandangi langit-langit, tak bisa tidur, bertanya dalam hati, bagaimana bisa semuanya menjadi sedingin ini? Apa salahku sampai mereka begitu mudah membuangku? Keesokan paginya, aku mengirim pesan ke Dita. Ibu paham. Ibu tetap sayang kamu. Tak ada balasan. Minggu berikutnya, aku kirim pesan lagi. Dan lagi. Di ulang tahunnya, aku kirim pesan kecil. Masih tak ada jawaban. 3 bulan berlalu. Setiap hari terasa lebih panjang dari sebelumnya. Aku melamar pekerjaan apapun. Tapi siapa yang mau mempekerjakan wanita janda berusia 58 tahun yang sudah bertahun-tahun tidak bekerja? Bahkan menjadi pembantu rumah tangga atau pengasuh anak pun terpikirkan. Tapi tubuhku sudah tak sekuat dulu. Kesepian mencekiku. Tapi yang lebih menyakitkan adalah rasa malu. Aku telah memberikan segalanya pada putriku. Dan dia bisa begitu mudah membuangku? Suatu malam, saat sedang mencari sesuatu untuk memberiku sedikit rasa milik, aku membuka kotak berisi kenangan keluarga. Dan aku menemukannya. Buku harian milik ibuku. Aku belum pernah membacanya. Mungkin bahkan belum pernah membukanya. Tapi malam itu, ada sesuatu yang menarikku untuk membaca. Aku duduk di atas tempat tidur kecilku di losmen dan membuka lembar-lembar pertama. Di sanalah, aku menemukan nama. Sebuah rahasia. Sebuah kebenaran yang mengubah segalanya. Tanganku gemetar saat membuka halaman-halaman lama dari buku harian itu. Tulisannya masih sama seperti dulu, rapi, teratur, dengan tinta hitam yang mengingatkanku pada catatan kecil yang dulu diselipkan ibu di kotak bekal waktu aku kecil. Awalnya, isinya ringan. Catatan tentang cuaca, kunjungannya ke masjid, keluhan soal harga cabai di pasar. Tapi kemudian aku sampai pada entry bertanggal Juni, dan disitulah semuanya berubah. Hari ini dia datang lagi. Andai segalanya bisa berbeda. Andai aku bisa menikah denganmu. Tapi aku punya keluarga. Pekerjaan. Nama baik yang harus kujaga. Sri tidak boleh tahu. Dia tidak boleh tahu, pernah. Yang aku harapkan hanya satu, semoga suatu hari nanti dia sadar bahwa meskipun ia lahir dari kesalahan dan hasrat, aku mencintainya sepenuh hati. Aku membaca paragraf itu 2 kali. Lalu sekali lagi. Mataku memanas. Sri tidak boleh tahu. Aku membalik beberapa halaman ke depan. Semakin banyak kode dan petunjuk, tentang pertemuan di hotel, tentang sejumlah uang tunai kecil. Tidak ada nama lengkap yang tertulis, hanya 2 huruf. FS, tapi semuanya terasa jelas dan mencurigakan. Lalu aku menemukan entry lain,
tertanggal Februari. Kalau terjadi sesuatu padaku, aku ingin memastikan Sri mendapat sesuatu, sekecil apapun. Tidak bisa didaftarkan resmi. Terlalu berisiko. Tapi aku titipkan pada pengacara, Mahdi Zuhair. Dia tahu segalanya. Mahdi Zuhair. Nama itu seperti tamparan. Aku pernah mendengarnya. Di mana? Aku tidak ingat. Tapi aku tahu ini penting. Selama 2 hari penuh, aku menghabiskan waktu di ruang komputer kecil di losmen menggunakan komputer bersama dengan koneksi internet lambat. Sampai akhirnya, aku menemukannya. Mahdi Zuhair, pengacara warisan, sekarang sudah pensiun, namun masih tercatat memiliki kantor kecil di Beirut. Aku tak bisa meneleponnya. Tanganku terlalu gemetar. Maka aku menulis surat dengan tangan. Menjelaskan siapa aku. Siapa ibuku. Memohon, sungguh-sungguh memohon untuk bertemu dengannya. Lalu aku mengirimkannya. 2 minggu kemudian, ponselku berdering. Saat ku dengar dia menyebut namaku, lalu nama ibuku, suaranya langsung berubah. Lembut. Hangat. Aku sudah lama menantikan telepon ini, katanya. Ada sesuatu yang harus kamu lihat. Keesokan paginya, aku menumpang bus ke Beirut. Aku mengemasi tasku seadanya. Dalam benakku masih ada keraguan, bagaimana kalau semua ini penipuan? Tapi ketika aku tiba di kantornya yang tenang dan penuh buku tua, aku tahu ini nyata. Dia menyodorkan amplop besar berwarna kuning tua. Di bagian depannya tertulis nama Faris Said. Faris Said, pendiri perusahaan besar sumber energi timur, salah satu perusahaan energi terbesar di kawasan itu. Aku ingat wajahnya sering muncul di berita saat aku masih kecil. Pria berpengaruh. Punya reputasi. Keluarga. Dan di dalam amplop itu, surat yang dimulai dengan kalimat. Untuk putriku, Sri Mulyani. Aku tak bisa menyelesaikan surat itu dalam sekali baca. Aku menangis sebelum bisa melewati paragraf kedua. Dia mengaku segalanya. Tentang cinta yang tak bisa diumumkan. Tentang penyesalan. Dan janji bahwa setelah kematiannya, bagian kecil dari hartanya yang tidak bisa dilacak secara resmi akan disalurkan kepadaku oleh Mahdi Zuhair. Kamu adalah darah dagingku. Aku tidak punya keberanian untuk mengatakannya saat aku masih hidup. Tapi dalam kematianku, aku mengakuimu. Lalu Mahdi menyerahkan berkas lain padaku, dokumen perbankan, catatan investasi, sertifikat tanah. Nilainya? Sedikit lebih dari $1 juta. Aku menatap Mahdi, tak percaya. Apakah ini benar? Dia mengangguk. Ini milikmu. Sejak dulu. Ini hakmu. Dadaku sesak. Tapi bukan karena uang. Melainkan karena untuk pertama kalinya dalam hidup, aku merasa dipilih. Diakui. Aku bukan hanya seorang ibu yang diusir dari rumah. Aku adalah seseorang. Malam itu, aku kembali ke losmen. Duduk di tempat tidur kecil. Menatap langit-langit, tapi kali ini, aku tersenyum. Mereka pikir mereka sudah menyingkirkanku. Mereka pikir aku sudah habis. Tapi mereka tidak tahu apa-apa. Aku tidak hancur. Aku baru saja memulai. Aku tak langsung pulang ke Jakarta. Aku tinggal di Beirut beberapa hari lagi. Menikmati waktu. Duduk diam di kafe. Mengamati orang-orang.
mereka yang hidupnya tampak berjalan seperti biasa. Tapi untuk pertama kalinya, aku tidak iri. Aku hanya melihat mereka dan bertanya-tanya siapa di antara mereka yang sedang menahan air mata di balik senyuman. Siapa yang sedang memulai dari awal secara diam-diam. Mahdi Zuhair tidak hanya memberikanku warisan. Ia memberiku waktu untuk berpikir, untuk memahami, untuk menyusun rencana. Ketika akhirnya aku kembali ke Jakarta, aku tidak kembali ke kamar losmenku yang tua. Aku menyewa apartemen mungil dan modern di daerah Cikini. Dekat dengan toko buku. Dekat dengan pasar. Sebuah tempat yang Dita dan Reza tak akan pernah menyangka akan kutinggali. Aku mengubah cara berpakaian. Lebih rapi. Lebih elegan. Tak mencolok, tapi berkelas. Jenis penampilan yang tak meminta perhatian, tapi mendapatkannya. Aku mulai menonton video tentang investasi di YouTube. Aku belajar soal properti, soal pendirian perusahaan. Bukan untuk membangun kerajaan, tapi untuk melindungi diri. Karena aku tak akan pernah jadi lemah lagi. Lalu, aku menemukannya. Sebuah iklan lelang properti di Jakarta Timur. Sebuah bangunan lama, tapi kokoh. Lokasinya familiar, dan saat aku sadar itu rumah Dita dan Reza, aku menatap layar cukup lama hingga hampir tak bisa bernapas. Ternyata, Reza gagal membayar pajak. Rumah itu akan dilelang dalam 2 minggu. Aku tak ragu sedetik pun. Dengan bantuan Mahdi, aku membentuk sebuah perusahaan terbatas. Tanpa nama pribadiku. Semua legal. Semua bersih. Dan pada hari lelang, aku menang. Rumah itu, yang dulu menampungku lalu menelantarkanku, kini menjadi milikku. Aku duduk di meja kerja. Menatap sertifikat kepemilikan. Lalu berbisik pelan. Jadi, Reza, bagaimana kau akan membayar sewa untuk mulut yang dulu tak kau sanggupi beri makan? Sebulan setelah aku secara resmi menjadi pemilik bangunan itu, aku meminta tim administrasi dari perusahaan yang kudirikan, Sinar Harapan Properti, untuk mengirimkan pemberitahuan kepada seluruh penghuni. Bukan hanya sekadar pemberitahuan biasa. Pemberitahuan yang menyatakan bahwa seluruh kontrak sewa akan ditinjau ulang. Harga sewa akan disesuaikan berdasarkan nilai pasar terbaru. Secara legal, sepenuhnya sah. Tapi untuk Dita dan Reza, itu adalah gempa. Harga sewa unit mereka bukan hanya naik 2 kali lipat, tapi 3 kali lipat, ditambah tunggakan dari bulan-bulan sebelumnya yang belum mereka bayar. Aku tidak perlu melihat wajah Reza untuk tahu bahwa dia pasti mengamuk. Aku bisa merasakannya. Dari jauh sekalipun. Tapi ini bukan tentang uang. Ini tentang martabat. Reza Maulana adalah tipe pria yang hanya bisa hidup jika merasa berada di atas. Pria yang tidak bisa menerima bahwa kendali ada di tangan orang lain. Dan aku baru saja menarik karpet dari bawah kakinya. 2 hari setelah pemberitahuan dikirim, ponselku berdering. Nama di layar membuatku terpaku, Dita Mulyani. Untuk pertama kalinya sejak malam saat mereka mengusirku keluar dari rumah mereka, Dita menghubungiku. Aku tidak menjawab. Dia meninggalkan pesan suara. Ibu, aku nggak tahu apakah ibu dengar ini. Tapi, ada yang aneh. Harga sewa tiba-tiba naik drastis. Reza hampir gila. Kami nggak tahu harus bagaimana. Bisa kita bicara? Aku mendengarkan dalam diam. Tidak untuk membalas, tapi untuk merasakan.
Ini bukan balas dendam. Ini bukan upaya menjatuhkan. Ini adalah cermin. Wajah mereka sekarang harus melihat refleksi dari semua pilihan mereka. Malam itu, aku berjalan melewati bangunan yang sekarang menjadi milikku. Dari balik jendela, kulihat cahaya di balik tirai apartemen mereka. Ada bayangan Dita mondar-mandir dengan gelisah. Bayangan Reza yang membentak dan melempar sesuatu. Aku berdiri sejenak di seberang jalan. Sebuah bagian dari diriku terasa hampa. Tapi bagian lain merasa damai. Dan bagian yang ketiga masih terluka. Karena meskipun aku tahu kebenarannya, meskipun aku sudah memiliki semuanya, aku akan memberikan segala sesuatu hanya untuk sekali lagi dipeluk oleh anakku. Tapi waktu itu belum tiba. Jadi aku memilih untuk tetap diam. Karena kadang, keadilan terdengar paling lantang saat tidak bersuara. 3 minggu kemudian, aku melihat Dita di sebuah minimarket. Aku berdiri di lorong rak makanan kaleng. Dia tidak melihatku. Rambutnya diikat asal-asalan, seperti biasanya saat dia menangis. Matanya sayu. Keranjang belanjaannya setengah kosong. Hanya berisi telur, beras, beberapa makanan kaleng tanpa merek. Tanganku gemetar. Aku ingin memanggilnya. Tapi aku tidak melakukannya. Aku mengikuti dari kejauhan. Hatiku berdetak seperti genderang. Dia berhenti di depan rak mie instan, menatap satu bungkus mie keju, lalu meletakkannya kembali. Mungkin terlalu mahal. Yang menghancurkan hatiku saat itu bukan kelaparan yang kulihat, tapi kenangan. Kenangan akan gadis kecil yang dulu menangis ketika lututnya terluka. Yang memanggilku tiap malam agar aku memastikan tidak ada monster di bawah tempat tidurnya. Dan sekarang, gadis itu hidup bersama monster. Hari itu aku pulang ke apartemenku. Duduk di sofa. Menatap jendela selama berjam-jam, memikirkan bagaimana hidup membawa kita ke titik-titik keterasingan. Tapi aku kembali mengingat, ini bukan hukuman. Ini konsekuensi. Dan rencana baruku sudah mulai terbentuk. Perlahan, bangunan itu mulai kuubah. Aku mengganti lampu lorong, mengecat ulang dinding luar, menata taman kecil di belakang. Semua dibayar dari kenaikan sewa, khususnya dari unit Reza. Aku tahu itu akan membuatnya marah. Tapi aku juga tahu, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu datanglah gelombang baru. Pemeriksaan tahunan properti. Wajib. Legal. Reza membalas dengan surat elektronik penuh kemarahan, mengancam akan menuntut manajemen, mempertanyakan segalanya. Tapi aku tahu Reza. Aku tahu egonya. Dia tidak akan tampil ke permukaan. Tidak akan datang langsung. Karena baginya, itu berarti mengakui kekalahan. Dita, seperti biasa, hanya mengikuti. Diam. Tapi mata-mata dari penghuni lain sudah mulai berbicara. Mereka bilang Reza sering terlihat marah-marah. Dita sering terlihat menangis di tangga darurat. Mereka sedang tenggelam. Perlahan. Dan aku melihatnya dari kejauhan. Dari apartemenku yang menghadap ke bangunan itu, tapi dari lantai yang lebih tinggi. Di lingkungan yang lebih tenang. Di tempat yang mereka tak pernah bayangkan bisa kumiliki. Kadang, aku menatap ke arah jendela mereka. Bukan untuk mengintai, tapi untuk mengingat. Mengingat bahwa aku tidak gila. Bahwa semua rasa sakitku dulu nyata. Sampai suatu hari, aku menerima laporan dari pengelola. Foto-foto apartemen Reza,
dinding yang lembab, retakan di lantai dapur, tagihan-tagihan yang menumpuk. Mereka mulai menghemat, memangkas pengeluaran, bahkan mematikan pemanas sebelum malam tiba. Aku ingin merasa kasihan, tapi yang kurasakan adalah kejelasan. Ini bukan tentang sewa. Ini tentang kekuasaan. Dan Reza Maulana sedang kehilangan cengkeramannya. Suatu siang, manajer bangunan mengirimiku laporan, tetangga dari lantai bawah mengeluh soal teriakan-teriakan dari atas. Reza terdengar membentak, melempar barang, mengunci pintu. Dita terjebak di dalam semalaman. Lampu mati. Tirai tertutup. Aku menunggu. Bukan untuk Reza, tapi untuk Dita. 2 hari kemudian, bel apartemenku berbunyi. Maaf, Bu. Ada yang cari ibu di bawah. Namanya Dita Maulana. Aku merasa jantungku berhenti sejenak. Aku tak langsung menjawab. Tapi akhirnya, aku menekan tombol intercom. Buka pintu. 5 menit kemudian, dia mengetuk pintuku. Basah kuyup karena hujan. Memeluk kantong belanjaan ke dadanya seolah itu satu-satunya yang menahannya untuk tidak runtuh. Aku membuka pintu. Tak ada kata. Hanya tatapan. Dia masuk pelan. Aku berikan handuk. Kami tak berbicara. Aku menyeduh 2 cangkir teh chamomile. Kami duduk. Dia memegang cangkirnya dengan tangan gemetar. Tatapannya kosong. Lalu dengan suara lirih, dia berkata, "Dia bukan pria yang kukira. Dia bukan yang aku pikir bisa berubah. Aku hanya ingin ada kedamaian. Tapi aku malah mengusir satu-satunya orang yang pernah benar-benar mencintaiku." Aku tidak menjawab. Aku membiarkannya berbicara. Biarkan kesunyian menjadi jembatan. Aku tidak tahu bagaimana cara memperbaiki ini, Bu, katanya, menahan tangis. Tapi aku rindu ibu. Aku sungguh rindu. Aku melihat wajahnya, lelah, tua sebelum waktunya. Lalu kuberikan satu-satunya hal yang bisa kuberikan saat itu. Diam. Karena terkadang, diam jauh lebih aman daripada kebenaran yang belum siap dihadapi. Kami duduk di ruang tamu kecil itu nyaris 1 jam, tanpa banyak bicara. Dita tidak meminta uang. Tidak mengeluh tentang Reza. Ia hanya ingin duduk di hadapanku. Seolah keberadaanku di ruangan itu menjadi satu-satunya hal yang membuat dunia tetap terasa nyata untuknya. Ketika ia akhirnya berdiri, bersiap untuk pulang, ia menatapku dalam-dalam. Tangannya terulur dengan ragu, lalu menyentuh tanganku. Aku minta maaf, Bu, untuk semuanya. Aku tidak menjawab dengan kata-kata. Tapi aku genggam tangannya sedikit lebih lama dari yang ia duga. Dan ketika dia menarik tangannya kembali, aku bisa melihat matanya berkaca-kaca. Tapi dia tidak menangis. Dia menatapku seolah ingin memastikan bahwa aku masih nyata, bahwa aku tidak hanya bayangan dari rasa bersalah yang menghantuinya. Ketika pintu tertutup di belakangnya, aku tak menangis. Tapi tubuhku ambruk di sofa. Ku kepal cangkir teh yang tadi dia pegang. Masih hangat. Dan rasanya seperti memegang sisa terakhir dari apa yang dulu pernah kami miliki. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku terjaga sambil memandangi langit-langit dan berpikir, mungkinkah ini awal dari sesuatu yang baru? Atau hanya sekadar pertemuan singkat antara 2 kapal karam? Pagi harinya, aku mengajukan permintaan renovasi bangunan secara resmi ke manajemen. Cat ulang fasad luar, pencahayaan lorong,
perbaikan taman. Semuanya. Dan sebagian besar dana renovasi berasal dari uang sewa unit Reza. Ironis, bukan? Lelaki yang pernah mengusirku keluar dari rumah itu, kini secara tak langsung membiayai kenyamanan penghuni lainnya. Semua kecuali dirinya sendiri. Beberapa hari kemudian, Reza mulai menempelkan catatan-catatan di bawah pintu kantor manajemen. Keluhan soal tekanan air, kebocoran sampah, suhu yang terlalu dingin. Aku tidak membalasnya. Dita berhenti mengirim pesan suara, tapi mulai mengirim pesan teks. Singkat, patah-patah. Bisa bicara, Bu? Aku benar-benar butuh Ibu. Lalu senyap. Sementara itu, laporan keuangan perusahaan mulai stabil. Semua penyewa lainnya membayar tepat waktu. Hanya Reza yang terus mengirim email kemarahan. Dan Dita tetap terjebak di pusaran badai yang semakin pekat. Sampai akhirnya aku menerima laporan dari Fikri, manajer bangunan, yang membuat napasku tercekat. Foto-foto dari dalam unit Reza dan Dita menunjukkan kondisi yang makin memburuk. Dinding dapur retak. Kamar mandi berjamur. Tumpukan surat tak terbuka menumpuk di bawah meja. Ada yang bilang Dita mulai berjalan kaki ke kantor. Mobilnya sudah dijual. Lampu rumah padam sebelum maghrib. Tidak ada pemanas. Dan malam-malam Jakarta bisa sangat dingin bagi jiwa yang rapuh. Tapi aku tetap menjaga jarak. Bukan karena aku dendam. Tapi karena aku tahu, ini bukan hukuman. Ini adalah ruang yang kuberikan agar Dita bisa melihat sendiri ke dalam dunianya. Agar dia bisa memilih, tetap dalam sangkar, atau membuka kunci yang sudah lama kuletakkan di hadapannya. Aku tahu Reza tidak akan tinggal diam. Dan aku tahu benar siapa dia. Dia tipe pria yang akan menggali dan mencari. Dia mulai menghubungi manajemen berkali-kali, menanyakan siapa pemilik gedung. Bahkan menyamar sebagai penyewa lain. Mengaku sebagai pengacara properti. Tapi semua data perusahaan sudah kususun rapi. Melalui perantara. Lewat badan hukum di luar negeri. Tak ada nama Sri Mulyani dimanapun. Dia mulai frustrasi. Suatu malam, Fikri mengabari bahwa ada tetangga dari lantai atas yang mendengar suara kaca pecah dan jeritan dari unit Reza. Ketika staf bangunan mencoba mengetuk pintu, tidak ada jawaban. Tapi dari dalam terdengar suara langkah kaki dan suara tangisan teredam. 3 hari kemudian, sebuah amplop tanpa nama tiba di kotak surat kantor manajemen. Hanya berisi secari kertas. Aku tahu apa yang kau lakukan. Kau pikir kau pintar? Tapi kau tak takut padaku? Tunggu saja. Kau akan menyesal. Tulisan tangannya khas. Goresannya kasar. Tekanan penanya kuat hingga menembus lembaran kertas. Aku mengenali tulisan itu. Itu Reza. Sama seperti saat dia dulu melemparku keluar dari dapur dengan tatapan jijik. Aku tidak takut. Tapi aku juga tidak ceroboh. Aku menghubungi Mahdi Zuhair. Kami segera menghubungi layanan keamanan swasta. Kamera tambahan dipasang di seluruh bangunan. Semua legal. Semua standar. Demi keamanan seluruh penghuni. Aku tidak akan membiarkan bangunan ini runtuh hanya karena satu lelaki yang tak tahan menghadapi bayangan kekalahannya sendiri. Dita tidak menghubungiku lagi. Tapi Fikri bilang dia mulai sering terlihat berjalan kaki sendirian. Tidak lagi memakai riasan. Wajahnya sayu. Kantung matanya dalam. Seorang tetangga melihatnya menangis di tangga darurat,
lututnya dilipat ke dada, tubuhnya gemetar. Aku tahu mereka runtuh. Tapi aku tetap diam. Karena aku tidak ingin menjatuhkan mereka. Aku hanya ingin mereka sadar. Beberapa minggu kemudian, saat aku sedang menyiram tanaman kecil di balkon apartemenku, bel pintu berbunyi. Fikri berdiri di depan pintu, tampak gelisah. "Bu Sri, ada tamu di bawah. Ibu ingin saya tolak atau?" Aku mengangguk pelan. "Siapa?" "Dita." Dia membawa kantong belanja. Dan kelihatannya menangis. Aku menghela napas dalam-dalam. Detik itu terasa seperti masa lalu dan masa depan bertabrakan. Akhirnya, aku berkata, "Biarkan dia naik." 5 menit kemudian, dia berdiri di depan pintuku. Basah kuyup. Membawa sekantong makanan. Tangannya menggenggam erat plastik itu seolah hidupnya tergantung di situ. Dia tidak langsung bicara. Tapi aku bisa lihat dari matanya, dia datang bukan untuk meminta, tapi untuk mengakui. Dita masuk perlahan, seperti seseorang yang merasa dirinya tak pantas berada di dalam ruangan yang penuh kehangatan. Aku memberinya handuk dan secangkir teh, seperti sebelumnya. Dia duduk di ujung sofa, tubuhnya membungkuk, dan matanya tetap tertunduk pada cangkir di tangannya. Diam. Tapi kali ini, diamnya penuh dengan kata-kata yang belum berani diucapkan. Akhirnya, dengan suara hampir tak terdengar, dia berkata, "Dia bukan orang yang ibu pikir, Bu. Bahkan, bukan orang yang aku pikir." Aku diam, membiarkannya lanjut. Dulu aku pikir dia cuma stres. Atau sedang tertekan. Aku pikir, dia akan berubah kalau aku cukup sabar. Tapi belakangan, dia mulai curiga padaku. Menuduh aku menyembunyikan sesuatu. Menggeledah tasku. Membuka ponselku diam-diam. Bahkan mengikuti aku ke tempat kerja. Suara Dita mulai pecah. Dia meneguk teh, lalu berkata dengan tubuh bergetar. Aku bilang ke dia, aku nggak tahu apa-apa. Aku belum bicara sama ibu. Tapi dia tetap menuduh. Dan minggu lalu, dia tanya apakah aku punya rahasia. Kalau aku kerja sama dengan seseorang. Aku bisa merasakan ketakutannya menjalar ke ruangan. Kemudian, dia menatapku. Untuk pertama kalinya dalam pertemuan itu, mata kami bertemu. Aku lihat nama perusahaan ibu di surat dari manajemen. Nama perusahaan sama dengan nama yang ibu sebutkan dulu, waktu kecil. Nama fiksi yang ibu pakai buat mainan, Sinar Harapan. Aku tahu. Aku tahu itu pasti ibu. Aku tidak menjawab. Tak perlu. Dia melanjutkan dengan suara pelan. Aku rindu. Aku tahu aku nggak pantas. Tapi, aku capek, Bu. Capek pura-pura semuanya baik-baik aja. Capek menutupi dia. Capek hidup dalam ketakutan. Tapi aku juga takut, aku nggak tahu gimana caranya dekat sama ibu lagi. Aku tetap diam. Bukan karena aku tak ingin bicara, tapi karena aku tahu, saat ini, kata-kata bukanlah jembatan yang akan menyambungkan kami kembali. Yang dibutuhkan adalah waktu, ruang, dan keberanian untuk tetap duduk bersama meski semuanya retak. Dia menggenggam cangkirnya lebih erat. Kalau dia pergi, Bu, aku nggak tahu siapa aku. Tapi kalau aku terus bersamanya, aku akan kehilangan diriku. Aku bangkit pelan. Berdiri di dekat jendela. Memandang malam yang dingin. Lalu aku berkata,
Dita, saat itu, ibu cuma butuh satu kata darimu. Satu saja. Tapi yang ibu dapat hanya diam. Aku bisa mendengar dia menarik napas panjang, menahan tangis. Aku pikir aku bisa kendalikan dia, Bu. Tapi aku salah. Aku salah banget. Dan sekarang semua berantakan. Dia tidak meminta maaf lagi. Tidak berlutut. Tidak meratap. Tapi ketika dia berdiri hendak pergi, dia menatapku dan berkata dengan suara bergetar. Aku cuma ingin tahu rasanya merasa aman lagi. Aku mengantar dia sampai pintu. Tepat sebelum dia melangkah keluar, dia menoleh. Lalu memelukku. Tidak kuat, tidak erat. Tapi cukup untuk membuatku merasa seolah aku memeluk kembali anak kecilku yang hilang sejak lama. Setelah pintu tertutup, aku tak menangis. Tapi hatiku terasa penuh. Seolah aku sedang memegang sesuatu yang sangat rapuh, tapi juga sangat berharga. Hari-hari berikutnya, tidak ada pesan dari Reza. Tidak ada ancaman. Tidak ada email marah. Tapi Dita mulai mengirim pesan singkat. Aku baik-baik saja hari ini. Aku akhirnya bisa tidur nyenyak tadi malam. Aku ke psikolog. Dan aku cerita semuanya. Sampai akhirnya, dia mengirimkan foto, gambar sederhana seekor burung phoenix yang ia lukis sendiri. Dengan warna merah tua dan emas yang berani. Ia tulis di bawahnya. Untuk ibu, yang membuatku percaya bahwa dari abu, kita bisa bangkit. Kami tidak berbicara setiap hari. Tapi saat kami berbicara, itu nyata. Hangat. Tidak ada lagi basa-basi. Hanya kejujuran, seberapapun sakitnya. Beberapa bulan kemudian, manajemen gedung memberitahuku bahwa Reza telah meninggalkan apartemen. Membawa semua barangnya tanpa sepatah kata pun. Tidak ada penjelasan. Tidak ada permintaan maaf. Tapi juga tidak ada lagi ancaman. Beberapa hari setelah itu, aku menerima amplop dari pengacara Mahdi Zuhair. Isinya semua bukti ancaman dari Reza. Surat pernyataan mundur dari gugatan yang sempat dia kirim ke pengadilan. Dan sebuah perjanjian kerahasiaan yang ditandatangani olehnya bahwa dia tak akan pernah membuka aib masa lalu ibuku atau hubunganku dengan Faris Said. Dengan kata lain, permainan sudah berakhir. Reza memilih keluar dalam diam. Dita, dia pindah ke sebuah studio kecil dekat kantornya. Mulai dari awal. Mengikuti terapi secara rutin. Bahkan mendaftar ke kelas seni di balai warga. Suatu hari, dia datang membawakan lukisan itu. Phoenix merah keemasan. Kami menggantungnya di atas perapian di ruang tengah. Untuk pengingat, katanya, bahwa aku juga bisa lahir kembali. Dan saat kami duduk bersama di sofa tua itu, aku sadar, untuk pertama kalinya, kata ibu, darinya tak membuatku merasa sakit lagi. Tapi menyembuhkan. Musim mulai berganti. Udara pagi di Jakarta terasa lebih sejuk, dan untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, aku tidak terbangun dengan dada sesak. Suatu pagi, aku menerima email dari Mahdi Zuhair. Judulnya sederhana. Selamat, Sri Mulyani. Isinya, proses pengalihan kepemilikan Gedung Sinar Harapan telah selesai. Semua penyewa sudah menandatangani kontrak baru. Kasus hukum terhadap Reza resmi ditutup. Tidak ada kewajiban hukum yang tertinggal. Aku bebas. Mahdi menulis di akhir suratnya. Sekarang kau bisa memilih, mempertahankan gedung ini, menjualnya, atau membangunnya kembali atas namamu.
Pilihannya sepenuhnya milikmu. Aku menatap surat itu lama. Lalu perlahan, senyum kecil terbentuk di wajahku. Bukan senyum kemenangan, tapi senyum pemahaman. Bahwa perjalanan panjang ini bukan tentang balas dendam. Itu tentang mengembalikan diriku sendiri. Keesokan harinya, aku menghubungi seorang agen properti. Aku tidak lagi butuh tinggal di masa lalu. Sudah saatnya aku hidup dengan syaratku sendiri. Dalam waktu 1 bulan, proses penjualan bangunan selesai. Hari penandatanganan akhir jatuh pada hari Selasa, cerah tanpa awan. Tidak ada pesta. Tidak ada bunga. Hanya ketukan pelan pena di atas kertas, sepasang tangan berjabat, dan napas panjang yang kulepaskan dari pundakku setelah bertahun-tahun memikul luka. Setengah dari hasil penjualan langsung kupindahkan ke sebuah yayasan perlindungan perempuan dan anak. Namanya Rumah Asa Ibu Rahayu, dinamai sesuai nama ibuku, perempuan yang dengan diamnya menjaga rahasia sepanjang hidupnya, dan dalam rahasianya memberiku kekuatan. Setengah lainnya kupakai membeli rumah kecil di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Hanya 2 kamar, halaman belakang yang cukup luas untuk menanam tomat, dan sebuah kursi ayunan tua di beranda. Rumah itu tak mewah, tapi penuh ketenangan. Rumahku. Milikku. Hari pertama aku pindah, Dita datang membantu. Kami tak banyak bicara. Tapi setelah selesai menata semua barang, kami duduk bersama di kursi ayunan, memandang matahari sore yang menuruni langit Jakarta dengan tenang. Dia memeluk lututnya, menatap jalan kecil di depan rumah. Aku dulu suka naik sepeda di jalan seperti ini, Bu, katanya pelan. Sebelum semuanya jadi rumit. Aku mengangguk. Kamu selalu aman di sini, jawabku. Dia tersenyum samar. Aku lupa rasanya. Tapi sekarang mulai ingat lagi. Kami tidak menyebut nama Reza. Tak perlu. Ceritanya sudah selesai. Dia pergi ke kota lain. Memulai kehidupan baru, mungkin dengan kebohongan baru. Sebelum pergi, dia menandatangani surat kesepakatan diam. Tidak akan pernah menyebut masa laluku atau masa lalu ibuku. Tidak akan menyentuh 1 sen pun dari warisan itu. Dia memilih menjadi hantu. Dan tidak ada yang mencarinya. Malam itu, Dita tinggal makan malam di rumahku. Kami hanya makan roti panggang dan sup tomat, seperti dulu saat ia kecil. Aku membakar roti sedikit, dan dia tertawa. Ini salah wajan, katanya. Bukan salah aku, jawabku sambil tersenyum. Dan untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, kami tertawa bersama. Tawa yang lepas. Tawa yang bukan pelarian, tapi tawa yang menyembuhkan. Setelah Dita pulang malam itu, aku berdiri di beranda dengan cangkir teh di tangan. Bulan menggantung terang. Udara sejuk menyentuh wajahku. Dan tanpa sadar, aku berbisik. Aku memaafkanmu. Bukan untuk Dita, tapi untuk diriku sendiri. Karena aku akhirnya menyadari bahwa yang paling sulit bukanlah bangkit dari kehancuran, tapi mengizinkan diriku untuk hidup kembali setelahnya. Beberapa minggu berlalu. Kehidupan di rumah kecilku mulai membentuk ritme yang tenang. Dita mulai sering datang. Terkadang hanya untuk membawa makanan atau membaca buku di ruang tamu. Terkadang kami hanya duduk dalam diam. Tapi diam itu tidak lagi menyakitkan. Itu adalah diam yang menghangatkan. Diam yang penuh makna. Lalu pada suatu sore, Dita datang sambil membawa sebuah map besar. Bu, katanya sambil sedikit gugup.
Aku ikut pelatihan menulis di komunitas perempuan. Dan artikel pertamaku akan dipublikasikan minggu depan. Tentang pengampunan. Mataku berkaca-kaca. Aku memeluknya. Tidak ada kata. Tak perlu. Kami tahu. Pada malam yang sama, aku duduk di ruang kerjaku. Menyalakan lampu meja. Lalu membuka kembali jurnal lama ibuku. Di halaman terakhir, aku menulis. Aku pernah mencintai, terluka, dan terdiam. Tapi aku sembuh ketika akhirnya mendengar suaraku sendiri. Beberapa hari kemudian, aku mendapat undangan dari manajemen baru gedung tempat tinggal lamaku. Mereka ingin memberikan penghargaan khusus untuk kontribusiku sebagai pemilik lama yang membantu menyelamatkan properti itu dari kehancuran. Aku tersenyum membaca undangan itu. Lalu menelpon mereka. Terima kasih. Tapi tidak perlu. Saya sudah tak tinggal di bangunan itu lagi. Lalu tinggal di mana sekarang, Bu? Aku menatap keluar jendela. Pohon tomatku mulai berbunga. Saya tinggal di cerita saya sendiri, jawabku pelan. Malam itu, aku diminta memberi sambutan pembukaan di rumah asa Ibu Rahayu. Di hadapanku duduk puluhan perempuan dan anak-anak yang datang dari luka mereka masing-masing. Tapi mereka duduk dengan kepala tegak. Aku menatap mereka. Tapi yang kuajak bicara bukan hanya mereka. Aku bicara kepada diriku yang dulu. Anak kecil yang tak tahu siapa ayahnya. Wanita dewasa yang diusir dari rumah. Perempuan yang menulis kisahnya di dalam gelap. Jika tidak ada yang melihatmu, kataku sambil menggenggam mikrofon, tidak berarti kamu tidak ada. Kadang, kamu hanya perlu menunggu sampai kamu cukup berani untuk melihat dirimu sendiri. Tepuk tangan tak terlalu keras. Tapi di dalam dadaku, aku mendengar suara yang jauh lebih besar, suara ibuku. Doanya. Dan keheningan yang dulu pernah menghukumku, kini menjadi pelukan. Hari-hari kembali berjalan. Tapi kali ini, tanpa bayang-bayang ketakutan. Tidak lagi ada email bernada ancaman. Tidak ada ketukan di tengah malam. Yang tersisa hanyalah pagi yang tenang, suara burung, dan gemerisik daun di kebun kecilku. Untuk pertama kalinya, aku merasa seperti manusia utuh, bukan sekadar ibu dari, istri dari, atau tamunya siapa. Aku adalah Sri Mulyani, dan itu sudah cukup. Pagi suatu Jumat, aku menerima telepon dari seorang guru SMP di lingkungan rumah. Ibu Sri, kami sedang menjalankan proyek menulis kisah perempuan tangguh. Anak-anak kami ingin mewawancarai ibu, kalau ibu berkenan. Dadaku bergetar ringan. Bukan karena gugup, melainkan karena haru. Perempuan yang dulu nyaris tak dianggap ada, sekarang diminta untuk jadi suara inspirasi. Aku setuju. Minggu depannya, aku berjalan ke sekolah itu, membawa sebuah kotak kayu kecil. Di dalamnya bukan hanya kancing dan benang, seperti yang mereka kira. Tapi potongan-potongan cerita, kertas catatan lama, foto, surat yang tak pernah terkirim. Semua itu kubuka di hadapan sekelompok anak muda yang menatapku penuh ingin tahu. Kadang hidup akan menempatkan kita di luar dinding yang tinggi, kataku. Tapi tidak ada yang tahu bahwa batu terakhir dalam bangunan itu justru yang paling kuat. Anak-anak menulis catatan, beberapa dari mereka menggambar. Seorang anak perempuan dengan rambut dikepang bahkan mendekat dan berkata, "Aku pengin jadi kayak ibu kalau besar nanti." Aku menahan air mata, hanya mengangguk. Sore hari, saat aku kembali ke rumah, Dita sedang duduk di halaman belakang sambil memangku map besar. Ketika aku masuk,
Dia mendongak. Wajahnya cerah. "Bu, aku dapat ide," katanya penuh semangat. "Aku mau bikin klub menulis perempuan. Namanya Suara Rahayu. Perempuan-perempuan akan berbagi cerita, nulis dari luka mereka, dan menyembuhkan satu sama lain." Aku mendekat, duduk di sampingnya. "Itu ide yang luar biasa, Nak. Aku cuma pengen semua perempuan tahu bahwa suara mereka penting. Bahkan jika mereka sendiri belum pernah mendengarnya." Beberapa minggu kemudian, saat Dita datang lagi, dia membawa sesuatu. Sebuah bingkai foto tua. Di dalamnya ada foto pernikahanku, tapi bukan dengan ayah biologisku, bukan juga dengan suamiku yang meninggal. Itu foto hitam putih yang diambil diam-diam saat aku tertawa sendiri di dapur rumah lama kami. Ini foto favoritku tentang ibu. Senyumnya tulus banget. Aku memandangi foto itu lama. Butuh beberapa detik untuk mengenali perempuan yang ada di dalamnya. Tapi akhirnya, aku melihatnya, dirinya, cahayanya, semangatnya yang dulu terkubur. "Apakah ibu pikir aku juga bisa mulai dari awal?" tanya Dita pelan. Aku tidak menjawab. Aku ambil bingkai foto itu, memasangnya di dinding dekat jendela. Lalu kupeluk dia. "Kamu bukan mulai dari awal. Kamu hanya kembali ke dirimu sendiri." Beberapa bulan kemudian, Dita mengabarkanku, dia hamil. Awalnya dia ragu memberitahuku. Tapi ketika dia datang ke rumah, berdiri di depan pagar dengan tangan menggenggam perutnya, aku langsung tahu. Dia menangis sebelum sempat bicara. "Aku takut, Bu. Tapi aku juga bahagia. Dan aku nggak mau anakku hidup dalam ketakutan kayak aku dulu." "Lalu jangan," jawabku pelan. "Mulailah dari tempat yang tenang." Kami menyiapkan kamar bayi bersama. Membeli kasur kecil. Mengecat dinding warna hijau lembut. Aku menjahit bantal kecil dengan pola matahari. Setiap jahitan terasa seperti doa yang kupanjatkan, bukan hanya untuk bayi itu, tapi juga untuk Dita. Agar dia tetap kuat. Tetap berdiri. Tetap menjadi cahaya. Hari kelahiran tiba saat hujan mengguyur Jakarta. Kami tergesa ke rumah sakit. Aku memegang tangannya sepanjang proses persalinan. Dia mencengkeram erat tanganku, tapi tidak menangis. Dia hanya menatapku, dan dalam tatapan itu, aku melihat semuanya, ketakutan, keberanian, cinta. Anak itu lahir saat subuh. Mata bulatnya menatap ke arah kami seolah sudah mengenal dunia. Dita menatapku dengan napas masih terengah, lalu berkata, "Namanya Laila." Aku membungkuk, menyentuh pipinya yang hangat. "Selamat datang, Laila. Dunia ini bisa gelap, tapi kaulah cahayanya." Kami pulang 2 hari kemudian. Rumah kecilku tak lagi sepi. Suara tangisan bayi menggema, dan bau susu hangat menyelimuti udara. Ada mainan berserakan di sudut ruangan. Tapi semua itu terasa sempurna. Malam hari, aku duduk di beranda, memandangi bulan sambil menulis di jurnal terakhir peninggalan ibu. Hari ini, cucuku lahir. Dan aku tahu, darah ibu mengalir di dalam dirinya. Kekuatan itu tak pernah hilang. Ia hanya tidur sebentar. Sekarang, ia bangun. Dalam bentuk baru. Dalam generasi baru. Dita menyusul ke beranda, membawa secangkir teh. Kami duduk diam. Laila tertidur di dalam. Hanya suara jangkrik yang menemani. "Bu,
katanya, menurut ibu, orang bisa berubah? Aku menatap langit. Tidak. Tapi mereka bisa pulang. Pulang kemana? Aku tersenyum. Ke diri mereka yang sebenarnya. Waktu mengalir seperti aliran air di sungai yang tenang. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Rumah kecil kami di Cipete mulai dipenuhi dengan warna-warna kehidupan baru. Tangisan Laila berganti dengan tawa. Genggaman tangannya kini tak hanya erat, tapi juga penuh kepercayaan. Dita tumbuh bukan hanya sebagai seorang ibu, tapi juga sebagai perempuan yang berdiri tegak dengan kaki sendiri. Setiap pagi, aku menyiram tanaman di pekarangan. Pohon tomatku akhirnya berbuah. Buahnya merah, bulat, ranum. Ketika aku memetiknya untuk pertama kali, aku tidak langsung memasaknya. Aku memegangnya erat, menutup mata, dan membiarkan kenangan bertumbuh di dalam diriku. Tomat itu bukan hanya hasil panen. Itu adalah simbol. Simbol dari segala hal yang pernah kujalani. Pengkhianatan, luka, kehampaan, penemuan diri, dan akhirnya kedamaian. Di dalam rumah, rak buku mulai penuh dengan buku-buku cerita anak. Di sisi lain, Dita mulai menempel coretan-coretan rencana untuk Suara Rahayu, klub penulis yang dia dirikan. Tiap malam, dia membaca tulisannya padaku. Bukan untuk dinilai, tapi untuk dibagi. Kadang aku hanya mengangguk. Kadang aku tertawa. Kadang kami berdua menangis diam-diam. Di satu malam bulan Oktober, Dita membawaku secari kertas. Bu, aku butuh bantuan ibu kasih nama untuk artikel ini. Aku membaca cepat. Isinya tentang perempuan yang bertahan dari pernikahan beracun, tentang ibunya yang bangkit dari keterpurukan, dan tentang harapan kecil bernama Laila. Aku menatap Dita. Tulis saja, untuk perempuan yang pernah diam, kataku. Karena dia mereka tak pernah berarti lemah. Dia memelukku malam itu. Lama. Tak ada air mata. Hanya napas yang bertemu dalam damai. Dan ketika pagi datang, kami menggantung artikel itu di dinding ruang tamu. Hari Minggu pagi yang tenang, kami pergi ke taman dekat rumah. Dita membawa Laila dalam gendongan, dan aku membawa buku harian ibuku. Duduk di bangku panjang, kami menyaksikan anak-anak bermain, daun-daun jatuh perlahan, dan sinar matahari menerobos sela-sela pepohonan. Bu, kata Dita, aku ingin Laila tumbuh seperti ibu. Tapi tanpa perlu merasakan luka yang sama. Aku tersenyum. Kalau begitu, jadikan lukamu pagar, bukan beban. Biar dia berlari bebas, tapi tetap tahu kemana harus pulang. Dita menatapku, matanya hangat. Apakah ibu masih sering mengingat masa lalu? Iya, jawabku. Tapi tidak dengan kemarahan. Dengan rasa hormat. Karena masa lalulah yang membawaku ke sini. Hari demi hari, nama Sri Mulyani tak lagi sekadar nama yang disebut dalam catatan kependudukan. Itu jadi nama yang dikenal di komunitas. Diundang untuk berbicara. Diminta jadi mentor. Tapi yang paling indah, anak-anak tetangga mulai memanggilku Tante Sri. Mereka datang membawa lukisan, pertanyaan, dan tawa yang tak terduga. Di sudut taman belakang, kami bahkan membangun satu pojok kecil dengan papan tulis. Di atasnya tertulis dengan kapur putih. Sudut cerita. Tempat siapapun bisa duduk dan bercerita. Tanpa takut. Tanpa dihakimi. Suatu malam, Dita datang dengan secari kertas dan sedikit gugup. Bu,
Aku hamil lagi, katanya. Aku tak berkata apa-apa. Hanya menggenggam tangannya. Aku nggak takut seperti dulu, lanjutnya. Karena sekarang aku tahu siapa aku. Dan siapa ibuku. Tanganku menggenggam lebih erat. Laila berlari kecil dari dalam rumah, membawa boneka rajut yang kujahitkan bulan lalu. Di matanya, tak ada bayangan. Hanya cahaya. Dan malam itu, saat aku duduk sendiri di beranda rumah, aku membuka jurnal ibuku sekali lagi. Tapi kali ini, bukan untuk membaca. Aku menulis halaman terakhir. Aku tidak lagi menyalakan api untuk membalas. Aku telah membangun perapian dari puing-puing yang dulu membakar hidupku. Sekarang, aku tidak lagi gemetar. Aku hangat. Dan aku utuh. Di bawahnya, kutulis. Untukmu, perempuan yang membaca ini. Jika mereka tak mendengarmu, tetaplah berbicara. Jika mereka tak melihatmu, tetaplah berdiri. Karena kadang, suara yang paling lembut bisa mengukir gunung dari dalam. Dan saat bulan penuh menggantung di langit, aku tahu ceritaku belum berakhir. Tapi untuk pertama kalinya, aku menulisnya dengan tanganku sendiri. Dengan nama yang kupilih. Dengan suara yang akhirnya kudengar. Aku adalah Sri Mulyani. Aku bukan bayangan dari siapapun. Aku bukan sisa dari masa lalu. Aku adalah akar, cahaya, dan suara dari generasi yang akan datang.